Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Winika Dinar Pratiwi, SPD MPD, akan membahas mengenai teori public speaking. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 9, yaitu saya, Nika Widya Celsia, dengan NPM 191063100896, dan rekan saya, Nur Habibah, dengan NPM 19106310800161. Kita memasuki pada pembahasan yang pertama mengenai teori public speaking. Awalnya, istilah public speaking lebih populer dengan istilah retorika atau dalam bahasa Inggris retorik. Bersumber dari bahasa Yunani, rhet, yang berarti orang terampil dan tangkas dalam berbicara. Menurut Glenn Brous dan Robert Penn Warren dalam bukunya Modern Rhetoric, seperti dikemukakan oleh Onong Unjana Effendi dalam Komunikas Teori dan Praktek, mendefinisikan retorika sebagai the art of using language effectively atau seni penggunaan bahasa secara efektif. Selanjutnya yaitu dasar-dasar public speaking. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam sebuah dasar public speaking agar nantinya menjadi sarana komunikasi dakwah berjalan dengan baik. Ada 3 hal yang menjadi dasar-dasar public speaking. Yang pertama, pendengar atau listener. Tujuan berbicara di depan umum adalah memperoleh tanggapan yang bermanfaat dari pendengar atau audiens, bagaimana mereka berpikir, merasakan atau bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembicara. Untuk tercapainya tujuan pembicaraan, maka harus memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang pendengar, yaitu bagaimana gambaran mengenai sikap terhadap pembicara dan terhadap subjek pembicaraan, atau sejauh mana mereka telah memahami subjek pembicaraan. Kedua, pembicara atau speaker. Pengenalan terhadap pendengar merupakan hal yang kritis dalam persiapan dan sepanjang penyampaian suatu pembicaraan. Dalam mempersiapkan isi pembicaraan, pembicara akan menganalisis para pendengar dan mencoba memenuhi hal-hal apa yang diinginkan atau diharapkan oleh pendengar secara tepat. Untuk menjadi seorang komunikator yang sukses, haruslah mampu memberikan kesempatan yang sama untuk semua keberagaman pendengar tadi, dan tidak hanya kepada mereka yang mempunyai keinginan yang sama dengan pembicara. Ketiga, yaitu umpan balik atau feedback. Pendengar, sebagaimana diketahui, tidak pasif ketika menerima pesan. Bahkan mereka membuat penilaian mengenai pembicara dan pesan itu pada saat pidato sedang berlangsung. Dan mereka komunikasikan penilaian itu melalui umpan balik. Umpan balik memiliki peranan yang sangat penting. Umpan balik bisa bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Umpan balik positif adalah tanggapan atau respon atau reaksi komunikan yang menyenangkan komunikator. Sebaliknya, umpan balik negatif adalah tanggapan komunikan yang tidak menyenangkan komunikator. Maka dari itu, public speaking atau public communication merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang mengkaji bentuk komunikasi yang khas, yang melibatkan seorang pembicara dengan audiens yang banyak, dengan segala teori prinsip karakteristik dan seluk-beluknya. Baik, selanjutnya kajian public communication. Public communication ini tidak hanya penting bagi para pengkaji dan ahli ilmu komunikasi, melainkan juga oleh siapapun atau profesi apapun yang menghendaki penampilan prima dan mengesankan di atas mimbar di depan audiens. Kajian public communication ada 2. Yang pertama, ceramah dan dakwah Islam. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang disampaikan oleh juru dakwah untuk menyampaikan ajaran atau materi dakwah Islam. Metode dakwah ada 3, yaitu ada hikmah, lalu mau'izatul hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Salah satu klasifikasi metode dakwah diuraikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan yang menyatakan bahwa penyampaian dakwah dilakukan dengan 3 cara, yaitu komunikasi lisan dan tulisan,
aksi atau amal, dan dengan keteladanan dai. Sementara itu, Dr. Mustofa Yakub menjelaskan metode dakwah dengan menggunakan istilah pendekatan dakwah yang terdiri atas beberapa pendekatan, yaitu pendekatan personal, pribadi, pendidikan, penawaran, misi, korespondensi, dan diskusi. Lalu, kajian yang kedua yaitu komunikasi massa dalam ceramah. Metode ceramah dianggap kurang efisien yang memiliki kelemahan seperti sifat komunikasinya satu arah, audiens yang pasif, dan sebagainya. Namun, metode ini tidak bisa ditinggalkan dan digantikan dengan metode lain yang dianggap lebih canggih. Dengan kelemahan dan kekurangan tidak menjadi masalah. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengaplikasikan teori-teori dan teknik public speaking, sehingga ceramah atau pidato keagamaan tidak sekedar menjadi seremoni belaka. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dai penceramah agama saat berceramah yaitu: yang pertama, mempelajari karakteristik audiens yang dihadapi. Lalu yang kedua, menyiapkan materi dakwah yang sesuai. Yang ketiga, mengorganisasikan bahan ceramah atau materinya. Yang keempat, berusaha membuat variasi dan penyegaran dalam penyampaian. Dan yang terakhir, jika memungkinkan dan dianggap lebih tepat, bisa menggunakan alat-alat bantu seperti slide, gambar, dan sebagainya. Metode ceramah dianggap kurang efektif, tetapi memiliki keunggulan dan keistimewaan dibandingkan dengan metode lain. Salah satu upaya agar ceramah menjadi lebih efektif adalah dengan mengaplikasikan teori dan prinsip dalam public communication. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan materi pada kali ini dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.